Wanita penguasa tambang emas. Cerpen mistis karya Cory Elbar. Cerpen mistis ini diinspirasi kisah nyata yang dialami oleh sebuah keluarga. Suami Julia, Nero, memakai jas lengkap, layaknya acara pernikahan. Mempelai laki-lakinya adalah suaminya Julia. Itu terjadi di tengah hutan. Sang pengantin laki-laki memakai jas abu-abu, dan bagian depan jas itu dihiasi dengan untayan dedaunan yang dirangkai panjang. Sayangnya, pengantin laki-laki tidak memiliki kepala. Meski tak berkepala, pengantin laki-laki nampak sedang mengagumi seorang perempuan yang kelihatannya gemerlapan. Rambut ikal panjang sepinggang dan bercahaya, seperti terdapat banyak kunang-kunang hinggap di rambut ikalnya itu. Seperti boneka Barbie yang cantik, namun tak bernyawa. Sayang, tingkah laku perempuan ini mirip monyet. Ia berayun-ayun, kadang merayap di atas pohon. Itu sebuah penglihatan. Penglihatan yang aneh atas Nero. Penglihatan ini disampaikan kepada istrinya Julia. Sayangnya, Julia tidak berani menyampaikan penglihatan ini kepada suaminya. Tidak perlu cemburu, kataku. Itu jelas bukan perempuan sungguhan. Iya, aku mengerti, jawab Julia. Suamiku memang sedang mulai bisnisnya di hutan. Semua keuangan kami terkonsentrasi ke sana. Padahal aku sedang membutuhkan dana cukup banyak untuk anak-anak kami kuliah, keluhnya. Ini adalah kejadian sekitar 2 tahun yang lalu. Setelah 2 tahun kemudian, Nero bercerita kepada kami ketika saya dan Ross bertandang ke rumahnya. Bisnis tambang emasku gagal. Aku batalkan, kata Nero mengawali kisahnya. Orang tua Nero mewariskan lahan cukup besar, dan lahan itu memiliki cukup banyak kandungan emas. Di atas lahan keluarga itu, Nero berinvestasi untuk membuka tambang emas. Menurut Nero, lahan itu memang menggiurkan. Dia sangat tertarik untuk mengelola lahan itu. Kemudian, Nero dan rekan bisnisnya melakukan eksplorasi dan uji kelayakan. Apakah daerah itu layak untuk ditambang atau tidak? Ternyata banyak biji emas yang mereka dapatkan. Nero dan rekan kerjanya mulai memisahkan biji emas itu dari pasir, kemudian meleburnya menggunakan air raksa. Setelah ditimbang hasil emasnya, lahan tersebut memang layak untuk ditambang karena deposit emasnya terbukti cukup banyak. Hal yang aneh terjadi di depan mata semua yang terlibat melakukan prosesi itu. Emas yang sudah dilebur tiba-tiba lenyap, raib entah kemana.
di depan beberapa pasang mata yang menyaksikannya. Ya, emas yang sudah didapat itu lenyap secara mistis. Seketika itu juga Nero memutuskan untuk menghentikan usaha itu. Meski dia sudah mengeluarkan dana cukup banyak. Kejadian mistis tersebut bukanlah satu-satunya dasar pertimbangan sehingga Nero menghentikan usaha itu. Bukanlah hal yang mudah untuk memutuskan berhenti atau lanjut, karena Nero sudah terlanjur berinvestasi dan jelas mengalami cukup banyak kerugian. Kejadian di atas hanyalah klimaks dari untaian kejadian mistis yang bertubi-tubi aku alami selama memulai usaha ini, ujar Nero. Kejadian aneh lainnya pernah menimpa kakakku yang bermukim di sekitar lokasi tambang emas itu. Ia kehilangan cincin emasnya di sungai di mana tempat kami menambang emas itu. Kakakku menemui seorang dukun untuk menanyakan di mana letak tepatnya emas itu terjatuh. Dukun itu datang ke lokasi. Setiba di lokasi, itu, kata dukun itu menunjuk ke arah jembatan menuju sungai. Jembatan itu biasanya tempat mandi dan cuci. Perempuan itu yang mengambilnya, dan sekarang ia sedang memakainya, lanjut dukun itu. Katanya kalian sudah banyak mengambil sesuatu dari wilayahnya. Aku tidak akan mengembalikan cincin ini. Kalian tidak pernah memberikan sesuatu kepadanya, kata dukun yang berfungsi sebagai perantara. Bersama dengan itu, tepat dari arah yang ditunjuk oleh dukun itu, muncul ular besar yang melingkar di kaki seorang dari pekerja tambangku. Ternyata lokasi tambang itu mempunyai seorang penunggu atau penguasa, seorang perempuan. Menurut keterangan kakakku, bahwa untuk mendapatkan harta yang terpendam di daerah itu, kita harus menikahi perempuan si penguasa daerah itu. Mengerikan sekali. Sebuah persyaratan yang tidak mungkin bisa aku lakukan. Tidak mungkin. Mana mungkin. Aku tidak mungkin tidur seranjang dengan ular besar itu. Nero mengakhiri kisahnya.